Kemacetan lalu lintas masih menjadi tantangan serius bagi pariwisata Bali sepanjang tahun 2025 dan diprediksi berlanjut hingga 2026 khususnya di wilayah Bali Selatan yang menjadi pusat aktivitas wisata seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Apabila tidak mendapat penanganan serius dari pemerintah, kondisi ini dipicu oleh keterbatasan kapasitas jalan yang relatif sempit, sementara jumlah kendaraan terus meningkat, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan. Masalah kemacetan sejatinya merupakan isu klasik yang telah lama membayangi pariwisata Bali dan berdampak langsung pada kenyamanan wisatawan. Di tengah upaya pemerintah daerah mendorong pariwisata berkualitas, persoalan ini dinilai belum sepenuhnya teratasi. Pengamat pariwisata, Panudiana Kun menegaskan bahwa konsep pariwisata berkualitas tidak dapat semata-mata diukur dari kemampuan belanja wisatawan. Menurutnya sebelum membidik wisatawan berkualitas, Bali harus lebih dulu membenahi kualitas destinasi itu sendiri. Ia menilai pariwisata berkualitas harus ditopang oleh infrastruktur yang tertata dengan baik, lingkungan yang bersih, keamanan yang terjamin, dan pelayanan publik yang prima. Namun hingga kini, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari layanan bandara, kemacetan lalu lintas, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal. Semua orang kan bercita-cita turis yang datang ke Bali itu yang berkualitas. Nah, kita ini masih pro dan kontra masalah ini. Kalau kami dari dunia usaha kan berkualitas itu harus diperbaiki dulu. Infrastruktur kita diperbaiki, kebersihan kita diperbaiki, keamanan kita diperbaiki, airport service diperbaiki. Nah, kemacetan mudah-mudahan tidak ada lagi. Ya toh, sampah-sampah tidak ada lagi. Jambret, copet, orang yang jahat-jahat itu nggak ada lagi. Kalau kita mau niru pariwisata yang berkualitas, itu Singapura, nggak usah jauh-jauh. Dan dia juga udah banyak kunjungan wisatawan ke Singapura itu 18 juta orang. Di sisi lain, penanganan titik-titik kemacetan krusial di wilayah Bali Selatan dinilai mendesak untuk segera dilakukan. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Raya Uluwatu, khususnya di kawasan depan Garuda Wisnu Kencana GWK, hingga Simpang Nirmala Ungasan disebut sebagai titik rawan kemacetan yang memerlukan perhatian khusus. Untuk mengurai kemacetan parah di kawasan Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara, pemerintah Kabupaten Badung mempercepat pembangunan jaringan jalan baru. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawe belum lama ini menyampaikan pembangunan infrastruktur jalan tersebut telah dimulai tahun 2025, diawali dengan pembebasan lahan senilai 1,4 triliun rupiah. Meski demikian, manfaat dari proyek tersebut diperkirakan baru dapat dirasakan pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027. Sekarang langkah awal kita adalah kita melakukan pembebasan lahan dulu terhadap beberapa bottleneck yang ada di daerah destinasi pariwisata. Dalam hal ini ada di Kuta Selatan dan di Kuta Utara. Kuta Selatan yang selama ini bottleneck adalah sepanjang GWK dan Simpang Nirmala itu, kita 2025 ini kita sudah melakukan pembebasan lahan. Asungkaro ini Desember ini kita akan bayar bebasan lahan sekitar sebesar 1,1 triliun 450 miliar yang ada pembebasan lahan yang ada dari Ayana menuju Uluwatu, karena di sana akan dibangun ruas jalan 24 meter, yang jalan ada dua ruas jalan. Yang kedua juga dari Uluwatu juga ada menuju Nusa Dua, sehingga semua itu adalah tujuannya untuk meminimais jumlah kendaraan yang melewati Desa Pecatu menuju GWK. Nah, sehingga harapan kita nanti akan terpecah, sehingga otomatis bottleneck yang ada di sepanjang GWK itu akan bisa kita urai, kita bisa kurangi kan. Dan yang ketiga adalah untuk mengatasi kemacetan yang di Kuta Utara, di Peti Tengah, ya kan, di Peti Tengah termasuk Berawo, termasuk mungkin akan dampak Canggu juga. Untuk Berawo ini kita sekarang selama ini orang mau ke Berawo itu ada aksesnya dari Peti Tengah Batu Belik langsung ke Berawo dan balik juga ke sana, sehingga akan menjadi bottleneck juga di Peti Tengah. Nanti ke depan 2025 ini pembebasan, 2026 Asungkaro selesai, berarti orang datang dari Berawo atau mungkin Canggu tidak perlu lagi kota, dia akan keluar dari Berawo, menuju Umu Alas, menuju ke Dampal dan menuju ke Tekomar Barat. Tanpa langkah penanganan yang terukur dan berkelanjutan, persoalan kemacetan berpotensi terus menggerus daya saing pariwisata Bali, khususnya di wilayah selatan.
Upaya percepatan pembangunan infrastruktur, penataan transportasi, serta pengendalian pertumbuhan kendaraan menjadi kunci agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga dan target pariwisata berkualitas dapat benar-benar terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Agung Santika, Bali TV.